Yang pertama, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Mas Zaini bahwa DRP nanti akan dipindahkan ke BPSDM dari Pusdatin. Kenapa saya sangat setuju? Karena memang harus dikelola oleh BPSDM yang notabene nanti adalah orang yang mengontrak kita, seluruh kegiatan ada di BPSDM, itu yang pertama. Cuma izin saran, ketika kita masuk ke LWK itu hanya menjelaskan hadir atau tidak, DL atau tidak. Bagaimana kalau kita tambahkan di dalam DRP itu realisasi kegiatan dan foto? Karena yang saya lihat dari pelaporan DRP itu yang tidak ada, Mas Zaini. Yang kedua, TV desa ini kan berbeda dengan kita nonton drakor. Nah, kalau drakor kan drama Korea, pembelajarannya nanti kan untuk anak-anak muda atau ibu-ibu rumah tangga atau suami-suami. Nah, intinya di TV desa banyak ilmu yang saya pribadi khusus dapat dalam pendataan SDGs. Sehingga Pasaman nomor 1 loh di Indonesia menyelesaikan pendataan SDGs sebelum tanggal 31 Mei. Artinya, apakah kegiatan di TV desa ini yang begitu banyak pembelajaran yang kita dapat bisa masuk ke kegiatan inisiatif internal TPP, peningkatan kapasitas TPP, dan bisa masuk ke DRP. Yang ketiga, Mas Zaini, saya ingin nanti ada juknis, karena seperti yang Mas sampaikan, kita sering salah memasukkan kegiatan. Misal, seperti pendataan SDGs itu sebenarnya kan ada di sistem informasi desa, nanti ada SDGs, ada IDM, tinggal memasukkan. Tapi di poin-poin lain, banyak yang kita tidak paham. Misalnya, mau ada BIMTEK, nah, BIMTEK itu masuk di mana? Nah, seperti itu, Mas Zaini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Yani. Baik, memang begini, Bu Fetri ya, konteksnya bahwa LWK itu sebenarnya membackup secara administratif untuk kebutuhan teman-teman PPK dalam rangka untuk memastikan mereka ini hari ini apa yang dilakukan atau kerjanya seperti apa. Di dalam SE itu juga sebenarnya sudah dijelaskan untuk tetap mengupload di dalam daily report. Jadi kegiatan-kegiatan pendamping itu tetap harus dilakukan perekaman melalui daily report. Memang meskipun di dalam daily report itu masih dalam tahap pengembangan, masih sangat memungkinkan untuk kita lihat yang bersangkutan itu sedang melakukan apa, seperti apa itu. Kalau misalnya di daily report beberapa memang paling tidak kalau kita mengacu pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, konteksnya pelaporan sebelumnya ya di tahun-tahun sebelumnya memang ada informasi tentang rencana kerja dan realisasi kerja, misalnya begitu. Sebenarnya desain awal daily report itu ada rencana kerja yang harus diinput oleh pendamping selama 1 bulan, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Tetapi di tim develop atau di Pusdatin sejauh ini tidak atau belum memasukkan itu gitu kan. Kalau dulu ada sebenarnya kan 2 kali Mas Koco ya. Aplikasi ini ada sebelumnya kan ada daily report. Kalau kita lihat di Play Store itu ada aplikasi lagi yang itu sebenarnya ada namanya rencana kerja dan realisasi. Jadi pada saat kita melakukan itu bisa jadi dalam 1 bulan kegiatan
kita dalam 1 bulan itu akan mendampingi berapa desa. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu pekerjaannya apa, misalnya fasilitasi musyawarah desa khusus apa gitu kan. Nah, pada saat hari tanggal 5 itu kemudian pendamping bisa menginput. Kalau itu tidak dilaksanakan, misalnya ada menu untuk koreksi. Kenapa tidak dilaksanakan? Misalnya ditunda, meskipun itu bukan menjadi kesalahan pendamping, tapi desa kemudian menunda itu. Akhirnya musyawarah desa khusus itu kan tidak terjadi. Nah, sebenarnya model ketepatan kita melakukan perencanaan atau manajemen pribadi terkait dengan pendampingan itu sebenarnya harusnya menjadi bagian dari proses penilaian kan. Tetapi di dalam DRP ini itu tidak ada. Tapi paling tidak itu lagi-lagi menurut saya kalau misalnya DRP ini tidak diimbangi dengan proses komunikasi yang baik antara pendamping dengan supervisor di atasnya, maka yang terjadi adalah proses individualistik gitu kan. Individualistiknya seperti apa? Misalnya saya nih, itu Bu Feti ini, kalau nggak koordinasi dengan, atau salah contohnya ada pendamping lokal desa. Kalau tidak koordinasi dengan pendamping desanya, maka dia hanya sesuai dengan kemauannya. Saya hanya mau mendampingi 2 desa saja, misalnya ya. Sementara 2 desa yang lain tidak tercover. Nah, tetapi kalau ada komunikasi yang baik dengan supervisor di atasnya, maka dalam 1 minggu ke depan saya memfasilitasi 2 desa ini, desa A misalnya. Nah, karena ada komunikasi, sementara desa B itu juga sama-sama melakukan kegiatan yang penting. Kalau itu tidak bisa ditangani oleh PLD-nya misalnya, sangat mungkin pendamping desanya atau supervisornya atau pendamping desa yang di dalam satu kecamatan itu bisa membantu. Kalau misalnya desa itu sangat membutuhkan kehadiran dari pendamping di situ, misalnya begitu. Nah, itu pentingnya sebenarnya proses perencanaan itu ada kaitannya dengan bagaimana kita melakukan koordinasi. Kalau misalnya saya sudah merencanakan dalam 1 bulan itu ke desa ini, berarti kan supervisor akan bisa melihat nih, oh kalau begitu kamu fokus di kegiatan ini nggak tertangani gitu kan. Nah, proses perencanaan itu bisa terkomunikasikan. Kalau sebelumnya itu kan kita tahu nih melalui lembar rencana kerja bahwa saya akan melakukan apa, maka supervisor saya tahu, oh kelemahan-kelemahan apa itu bisa kita tutupi, apakah dengan dibantu oleh tim tandem di dalam kecamatan itu, atau supervisor yang di atasnya sendiri, misalnya butuh perhatian lebih nih, mungkin bisa pendamping atau pendamping desa bisa melakukan komunikasi agar TA kabupaten itu bisa turun di desa itu. Misalnya. Tetapi karena rencana kerja di dalam 1 bulan itu tidak kita temukan di dalam daily report sekarang ini, maka tentu proses komunikasilah yang menjadi sesuatu yang vital di dalam proses manajemen pendampingan kita di lapangan. Kira-kira begitu, Bu Feti ya. Oke, berarti masih ada yang terlewatkan? Oh iya, soal masuk DRP, Mas. Memasukkan TV ini ya, kegiatan memasukkan kegiatan ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya segala aktivitas yang memang benar-benar kita lakukan, maka itu bisa dimasukkan di dalam daily report. Termasuk misalnya kita melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri misalnya, baik itu melalui
TV desa atau sarana informasi lainnya, maka tentu harusnya itu dimasukkan di dalam daily report. Ya. Nah, menunya seperti apa? Sebenarnya sejujurnya saya juga belum tahu detailnya di dalam menu-menu, baik itu yang ada di pendamping lokal desa atau pendamping desa, kaitannya dengan kegiatan ini. Tapi kalau seingat saya, kalau misalnya secara kerangka daily report ini sesuai dengan diskusi yang awal, maka sebenarnya kegiatan peningkatan kapasitas itu ada di dalam menunya pendamping lokal desa, kemudian pendamping desa ada. Desa? Nah, ada, seingat saya ada ya. Karena sebelum muncul daily report kan kita ada mind map, Mas, namanya ya. Mind map. Jadi menu-menu kegiatan sesuai dengan gambaran besar kegiatan pendampingan, ada reguler, ada inisiatif, dan lain sebagainya, ini sudah kita petakan. Cuma memang nanti secara teknis perlu dimasukkan di dalam manual book ya, manual book seperti apa untuk penempatan yang tepat kira-kira. Karena apa? Karena sebenarnya proses penempatan menu kegiatan kita itu akan berkonsekuensi terhadap penilaian sebenarnya. Jadi misalnya penilaian kegiatan yang sifatnya inisiatif misalnya itu mungkin akan lebih tinggi. Contohnya begitu, tapi pengaturan itu mestinya akan dimunculkan di dalam pengaturan pelaksana tentang evaluasi kinerja. Apakah misalnya kegiatan-kegiatan sosmed itu nilainya berapa, kemudian reguler, misalnya pendamping melakukan fasilitasi musyawarah desa, RPJMDes atau tahapan-tahapan RPJMDes itu kemudian pendamping mengawal misalnya. Nah, itu nilainya berapa masing-masing poin, harusnya itu akan ada pengaturan tersendiri. Jadi paling tidak pendamping tahu nih kegiatan mana yang nilainya lebih tinggi, kira-kira begitu kan. Konteksnya bukan kemudian harus tinggi-tinggian, tetapi paling tidak kita bisa memberikan informasi atau bisa memetakan bahwa mana yang penting dan kurang penting misalnya di dalam proses fasilitasi desa ini. Misalnya kita hanya melakukan kegiatan inisiatif terus, tetapi kegiatan reguler mendampingi desa itu ditinggalkan, itu kan salah gitu kan. Ya. Jadi mestinya kegiatan reguler, kebutuhan desa terlayani seperti apa itu nilainya harusnya lebih tinggi lah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menunjang dari proses kita mendampingi desa. Saya kira itu, Mas.